baik, ada yang luar biasa ya. Harus berkata baik ya. Walaupun buruk, kita harus bersyukur. Apapun yang menjadi masalah kita, kita bersyukur ya. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Dan kita mau bersama memulai ibadah kita ya apa ya. Kita sudah membuka buku kita halaman 6 nomor 32. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesehatan, kesempatan untuk bersama beribadah, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, dan saat ini kami rindu untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dan Engkau buat hati kami memiliki hati yang selalu bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Apa kita nanti akan bersama belajar dalam firman Tuhan. Nah, kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian ya Bapak, dari halaman 6
nomor 34. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau berdoa dulu menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya apa yang disampaikan boleh hamba-Mu lakukan, dan setiap kami pembawa tempat ini menghidupi firman Tuhan, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, apa yang bawa Alkitab? Ayo kita buka Alkitab kita. Ya. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang bawa Alkitab di HP atau itu boleh gantian ya bacanya ya. Saya mulai dari ayat 1, nanti opa atau ibu-ibu lanjutin 2, gantian gitu ya. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berzina, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuasai. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama-sama bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga,
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, mau apa? Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Ini khotbah yang sangat indah ya, ucapan bahagia yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini sangat indah kata-katanya. Nah, ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang menyampaikan di situ sebenarnya ada hampir berapa ya? 10 ucapan bahagia, tapi ada yang berkata katanya duanya itu ya untuk menjelaskan ulang, jadi ada 8 ucapan bahagia itu. Kita mau belajar ya mau apa satu-satu, karena ini ucapan Tuhan Yesus, ucapan bahagianya ini artinya sangat indah semua. Yang pertama itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi agak aneh ya kayaknya ya. Loh, yang berbahagia itu harusnya yang kaya gitu ya, betul? Ya. Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana mau berbahagia kalau aku itu miskin, kepengen ini, kepengen itu nggak punya? Bagaimana aku mau bahagia? Gitu. Nah, justru menariknya di sini Tuhan Yesus itu mau mengajarkan sebuah standar yang berbeda. Standar kerajaan Allah dan standar kerajaan Allah dan standar dunia itu berbeda gitu loh. Kalau dunia itu mengatakan kalau kamu itu kaya, punya segalanya, itu kamu baru bahagia. Tapi Tuhan Yesus di bukit dia berkhotbah berbahagia orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Maksudnya miskin di sini itu bukan miskin secara materi. Tuhan Yesus tidak membahas soal materi gitu, harta benda, bukan. Tetapi itu miskin di hadapan Allah, maksudnya orang ini, kita ya sebagai anak-anak Tuhan, miskin di hadapan Allah itu mengakui ketidakmampuan rohani dan ketergantungan penuh kepada Allah. Jadi kita merasa miskin, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Itu artinya, maksudnya orang yang menyadari kemiskinan rohaninya akan mencari Allah dan menerima kerajaan surga. Iya, karena orang yang merasa aku nggak punya apa-apa, tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa, itu orang yang berbahagia. Kata berbahagia itu dalam bahasa aslinya itu makarioi gitu loh. Diberkati, orang yang diberkati gitu, dalam keadaan terberkati. Sesungguhnya orang yang terberkati adalah ketika orang itu butuh Allah, butuh Tuhan. Kita bersyukur ya, kita anak-anak Tuhan Yesus ya, kita sudah diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita senantiasa membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari? Seringkali kita melupakan ya kebaikan Tuhan. Kita merasa tidak butuh Tuhan, kita merasa mampu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal harus kita ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang ini merasa ya miskin di hadapan Allah secara rohani, dia tanpa Allah aku nggak bisa apa-apa gitu. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ini ya kadang aneh lagi gitu ya. Kok lagi duka cita tuh berbahagia gitu? Karena mereka akan dihibur. Jadi berduka cita di sini maksudnya merasa sedih atas dosa dan ketidakadilan di dunia. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ketika melihat ketidakadilan, ketika kita melihat kejahatan, kita akan merasa sakit ya gitu. Kita turut berduka cita. Kita sebagai anak Tuhan merasa kita tuh harus membela mereka yang merasa tersakiti gitu ya, mereka yang mengalami ketidakadilan. Kita harus bersimpati, kita harus membantu. Duka cita ini menunjukkan penyesalan yang mendalam ya, dan keinginan untuk perubahan yang akan dihibur oleh Allah.
Jadi duka cita itu merasa sedih atas dosa ya dan ketidakadilan. Kita selalu berduka cita ya. Ya, salah satunya itu merasa kehilangan orang yang dicintai. Marilah kita bersimpati, berempati seperti itu. Lalu yang ketiga adalah lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Orang itu memiliki sikap rendah hati, sabar, lemah lembut, halus ya. Halus tingkah lakunya, kata-katanya. Gitu. Orang ini akan memiliki bumi, kata firman Tuhan. Tidak mencari kekuasaan dengan kekerasan, ya. Tetapi dengan kelembutan, dan mereka akan mewarisi bumi. Firman Tuhan berkata mereka akan mewarisi bumi. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Amin. Iya, kita latihan, kita belajar terus. Lalu berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran itu maksudnya memiliki keinginan yang kuat. Kita orang percaya anak Tuhan disebut berbahagia ketika kita itu lapar dan haus. Bukan lapar soal makanan ya, tapi lapar dan haus akan kebenaran, memiliki keinginan yang kuat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mencari kebenarannya. Mereka yang memiliki hasrat ini akan dipuaskan oleh Allah. Jadi ketika kita itu dalam kehidupan kita merindukan Allah, kita rindu terus mencari kebenaran firman Tuhan, lalu kita lakukan itu ya, yang disebut orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Murah hati, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati itu menunjukkan belas kasihan dan empati pada orang lain. Orang yang murah hati akan menerima kemurahan dari Allah. Amin. Ketika kita memiliki sifat murah hati, maka Allah pun akan bermurah hati kepada kita. Tentu kemurahan Allah itu tidak tergantung oleh karena kita sudah baik dan tidak baik, karena kemurahan Allah melampaui pikiran kita. Kemurahan Allah boleh terjadi kepada semua orang, bahkan di luar orang-orang Kristen pun kemurahan Allah tetap ada. Maka yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, mereka memiliki hati yang murni tanpa motivasi tersembunyi atau kepalsuan. Mereka yang suci hatinya akan melihat Allah dan mengalami kehadirannya. Orang yang murni mengikut Tuhan Yesus itu murni, bukan ada maunya gitu. Mengikut Tuhan supaya aku diberkati. Katanya kan mengikut Tuhan Yesus itu diberkati gitu. Bukan seperti itu. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tulus hatinya, suci hatinya, memiliki hati yang murni ya. Ketika kita menolong orang ya, berbuat baik, tidak ada motivasi yang lain seperti ini. Aku menolong supaya nanti dia harus nolong gitu. Maka kalau kita berpikiran seperti itu, kita akan ya, ketika kebaikan kita tidak dibalas, kita cenderung apa? Berundel gitu. Jadi kita percaya ketika kita baik pada seseorang, pasti entah kapan ada pembalasannya. Mungkin tidak dari orang itu, tetapi kepada orang yang lain gitu. Lalu berbagai orang yang membawa damai, aktif menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di antara orang-orang. Mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah, karena mencerminkan sifat Allah yang damai. Karena Allah itu penuh kasih, penuh damai. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Auranya itu membawa kedamaian gitu loh. Bukan aura yang membawa apa? Ketegangan ya, membawa huru hara gitu. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen ya, anak-anak Tuhan
yang membawa apa? Damai. Lalu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi orang ini, jadi kita sih kayaknya nggak mengalami penganiayaan ya karena iman kepada Tuhan, mati ini tidak ya. Jadi orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran itu mengalami penganiayaan karena hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Ya, orang yang menghidupi firman Tuhan kan kadang firman Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu ya. Ketika kamu ditampar, ya berikan pipi yang satunya. Oh, kamu dibully gitu. Kamu kalau kamu dijahatin ya kamu lawan lah gitu. Dibully. Jadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan justru malah dibully. Jadi berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Karena meskipun menderita, mereka diberkati karena mereka adalah bagian dari kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi ada upah yang menanti ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi ucapan bahagia ini ya menentang pandangan dunia tentang kebahagiaan dan kesuksesan itu jelas berbeda. Ya, pandangan dunia berlawanan dengan pandangan kerajaan surga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam sikap hati dan karakter yang selaras dengan kehendak Allah, meskipun mungkin bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Jadi oma-opa, ibu-ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ucapan Tuhan Yesus, ucapan bahagia, mengajak kita supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia ya ketika kita menjadi anak-anak Allah. Nanti boleh dibaca lagi ya di kamar ya, Matius 5 ini baca terus, diingat-ingat ya, kita merenungkan terus setiap hari. Kalau baca 16 ayat 16, Matius 5 ayat 16. Matius 5 Ayat 16. Demikian hendaknya orang terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu konteksnya udah beda ya dari garam dan terang dunia. Perikopnya ada lain lagi gitu. Yang 16, Matius 16, Matius 5 ayat 16. Iya sudah ada di garam dan terang dunia. Ya, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh. Ya, itu mungkin bisa dibahas lain kali ya. Matius 6 ya. Kita baca bareng-bareng ya, Matius 6. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu maksudnya ya. Nah, iya itu. Tambahan dari Oma Kris nanti bahwa kalau kamu tidak mengampuni ya orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi tambahan ini terakhir ya. Dari Oma Kris, kita sebagai anak Tuhan harus mau mengampuni, membuka pengampunan ya kepada orang yang bersalah pada kita, orang yang menyakiti kita ya, kita harus membuka pengampunan. Ya, demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah diingatkan oleh firman-Mu. Ucapan bahagia dari Engkau begitu indah bagi kami ya Tuhan. Kau mengajarkan bahwa kami disebut berbahagia, orang disebut berbahagia ketika kami itu miskin di hadapan Engkau ya Tuhan. Selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Rindu akan sabda kebenaran firman-Mu dan rindu untuk melakukannya dalam hidup kami pas hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk terus hidup dalam firman Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dan saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk oma-opa di tempat ini
Kiranya Tuhan memberkati, menjagai oma opa di Panti Reda ini. Ya Tuhan, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, aktivitas mereka, Tuhan menjagai oma opa di tempat ini. Bahkan Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka, keluarga oma opa yang ada di luar kota. Ya Tuhan, Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan anak cucu oma opa di tempat ini diberkati ya Tuhan, dan berikan kesehatan, kedamaian kepada oma opa di Panti Reda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus Yayasan Budi Dharma Kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang dilakukan oleh para pengurus yayasan, Tuhan menjagai dan Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap karyawan Panti Reda Budi Dharma Kasih dari semua divisi. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur kami sudah beribadah dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menutup dengan Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Senang nggak tahu? Tuhan memberkati ya Allah. Tuhan memberkati. Cepatnya nih, Wi.